Kamu tiba di bandara, sudah tak sabar ingin terbang. Soalnya kamu kan sudah membayar lebih untuk ruang kaki ekstra, atau tempat duduk yang nyaman dekat jendela, atau bahkan kelas bisnis. Tapi tiba-tiba kamu dapat kabar kalau kelas layanan pesawatmu diturunkan. Kok bisa? Tapi kalau bisa turun, apa mungkin bisa naik juga? Lalu, rahasia apa lagi yang disembunyikan maskapai penerbangan? Para ahli menyatakan bahwa penurunan kelas layanan bisa saja terjadi, cukup sering malah. Alasannya beragam, pesawat bisa secara tidak terduga ditukar dengan yang lebih kecil karena masalah teknis, atau penumpang ketinggalan penerbangan penghubung karena delay. Penerbangan berikutnya bisa saja memakai model pesawat yang berbeda, atau semua kursi di kelas yang kamu pesan mungkin sudah penuh. Maskapai bisa saja menjual tiket lebih banyak dari yang tersedia atau overbooking. Dalam hal ini, kalau kamu terlambat check-in, kursi yang sudah kamu pesan dapat diberikan ke penumpang lain. Ada juga kasus ketika orang membeli tiket kelas 1, tapi ternyata tidak ada kelas 1 di pesawat itu. Hups! Tapi, bagaimana cara mendapat kenaikan kelas layanan? Peluangmu lebih besar kalau kamu bepergian bukan di jam sibuk. Misalnya selama bank libur, itulah saatnya penerbangan sepi dari pelancong bisnis. Bergabunglah dengan program loyalitas maskapai dan selalu gunakan jasa maskapai tersebut saat terbang. Datanglah lebih awal, kalau ada kursi cadangan di kelas yang lebih tinggi, kamu bisa mendapatkannya secara gratis. Siapa cepat, dia dapat. Tapi, aturan main penurunan dan peningkatan kelas layanan bukan satu-satunya rahasia yang disimpan maskapai penerbangan, pramugari, dan staf bandara. Jika penerbanganmu dibatalkan, antrilah di loket tiket maskapai secepat mungkin. Namun sementara menunggu, hubungi layanan pelanggan mereka. Biasanya lebih cepat daripada berbicara dengan petugas di gate bandara, dan dalam kasus ini setiap detiknya sangatlah berharga. Penumpang biasa bisa menggunakan lounge bandara. Di kebanyakan lounge, kamu bisa membayar untuk beristirahat di tempat yang tenang, ditemani makanan dan minuman gratis. Kamu bisa meminta kompensasi jika kamu terjebak dalam pesawat tanpa bisa pergi kemanapun selama lebih dari 3 jam. Ingat ya! Para kru pesawat memiliki panggilan khusus untuk penumpang yang tiba di menit-menit terakhir tanpa kursi, yaitu spinner. Mereka akan terus berkeliling, mencoba menemukan tempat kosong atau mencari bagasi kabin di atas kepala yang masih lowong untuk menaruh tasnya. Jika kamu tak tahu di mana letak toilet, tempat minum kopi murah atau gerbangmu di bandara, jangan tanya pilot. Mereka biasanya sama tidak mengertinya denganmu, kecuali jika itu adalah bandara asal mereka. Pesawat harus terisi penuh setidaknya 85% supaya maskapai tetap untung. Itu sebabnya banyak penerbangan overbooking untuk mengantisipasi penumpang yang tidak muncul atau ketinggalan penerbangan penghubung. Jika kamu dipaksa membatalkan penerbanganmu dan jadi tertunda terbang selama 2 jam atau lebih, kamu berhak dapat kompensasi. Kalau bisa memilih, pilih uang tunai. Voucher cenderung memiliki tanggal kedaluarsa. Pramugari tidak menyukai delay, sama sepertimu. Mereka hanya dibayar berdasarkan lamanya penerbangan, tidak termasuk waktu yang dihabiskan di darat. Perusahaan penerbangan menawarkan sedikit uang saku kepada awak kabin untuk setiap jam yang mereka habiskan di bandara, tapi jumlahnya tidak seberapa. Membeli tiket grup bisa saja jadi lebih mahal daripada membeli beberapa tiket satuan secara terpisah. Misalnya, kamu butuh 5 tiket, tetapi hanya ada 3 tiket diskon tersisa. Kalau kamu mengambil 3 tiket diskon tersebut dan 2 tiket dengan harga penuh, jangan-jangan kamu malah harus membayar dengan harga yang sama dengan 5 tiket harga biasa. Untuk penerbangan domestik, hari termurah untuk terbang adalah Selasa, Rabu, dan Sabtu. Dan untuk penerbangan internasional, pilihlah hari kerja. Oh ya, tunggu sampai hari Selasa, Rabu, atau Kamis untuk membeli tiket dengan harga terendah. Terlepas dari apa yang kamu lihat di film action, orang biasa tidak akan pernah berhasil mendaratkan pesawat komersial.
Berlawanan dengan yang diyakini orang banyak, tidak ada kompartemen kargo di bawah pesawat. Tidak ada lapisan ekstra yang diisi dengan koper, tas, dan kandang hewan peliharaan. Meskipun ada beberapa ruang kecil yang dapat diakses di bawah kokpit atau kabin, ruangan ini terlalu kecil, hanya bisa dilalui sembari merunduk. Pesawat hanya dibersihkan sekali sebulan atau setiap 6 minggu. Namun saat dibersihkan, biasanya pesawat dibawa ke hanggar dan seluruh prosesnya berlangsung selama lebih dari 8 jam. Setiap dentingan yang kamu dengar selama penerbangan memiliki arti tersendiri. Misalnya, sebuah dentingan tinggi rendah memberitahu pramugari bahwa kolega mereka butuh bantuan di bagian lain kabin. 3 dentingan rendah berarti akan terjadi turbulensi berat. Toko duty free atau bebas pajak tidak selalu lebih murah daripada toko retail biasa. Apalagi barangnya seringkali diantar dari toko biasa di tengah kota. Agar tidak membuat penumpang gelisah, pilot dan awak kabin sering mengganti kata turbulensi dengan kata yang lebih netral, air pocket atau kantung udara. Pramugari menilai tampilanmu saat kamu naik pesawat. Jika kamu terlihat cukup kuat dan mengenakan pakaian yang nyaman, mereka akan mengingatmu untuk meminta bantuan jika terjadi keadaan darurat. Jangan khawatir jika melihat sayap pesawat melengkung. Sayap pesawat memang dirancang agar fleksibel. Kalau kaku, nanti sayapnya malah akan hancur begitu mengalami turbulensi kecil sekalipun. Kamu mungkin memiliki kesempatan untuk memasukkan tas jinjingmu sebagai bagasi check-in secara cuma-cuma. Jangan lewatkan penawarannya, ini terjadi saat pesawat penuh penumpang dan kekurangan ruang bagasi kabin di atas kepala. Saat belanja di duty free atau toko bebas pajak, perhatikan aturan penerbangan penghubungmu. Beberapa bandara tidak mengizinkanmu membawa cairan lebih dari 100 ml walau hanya singgah sebentar dan cairan itu berasal dari toko duty free dalam kantong tertutup. Masih lapar sehabis makan di pesawat? Kamu bisa mendapat porsi ekstra bila stok makanannya masih tersedia. Pastikan kamu memintanya dengan baik dan sopan. Lagi pula, kebanyakan maskapai akan membuang sisa makanan setelah penerbangan. Pesawat tidak pernah terbang dalam garis lurus. Semua rute harus melewati area yang tidak jauh dari bandara supaya pilot punya cukup waktu untuk mencapainya jika harus mendarat darurat. Kondisi cuaca juga bisa memengaruhi lintasan rute pesawat. Seringkali tarif taksi bandara lebih mahal 2 kali lipat. Lebih baik gunakan aplikasi taksi online atau menyewa mobil. Kalau ini tidak memungkinkan, pastikan untuk menanyakan tarifnya lebih dahulu. Earphone di pesawat dapat digunakan kembali, meskipun kantung yang kamu terima tertutup rapat. Tenang, penutup busanya diganti kok sebelum dibagikan ke penumpang berikutnya. Yang paling mengejutkan bagi pramugari adalah penumpang yang turun dari pesawat dan meninggalkan sebagian atau semua barang mereka. Kamu akan merasa lebih aman dan bahagia di dalam pesawat dengan pintu masuk yang lebih lebar dan pencahayaan yang lebih terang. Kamu bahkan mungkin percaya bahwa makananmu terasa lebih enak dan kursimu lebih lebar. Ketika petugas keamanan bercakap-cakap ramah denganmu, mereka mungkin sedang menilai tingkahmu. Mereka tahu cara memastikan apakah kamu merencanakan sesuatu yang mencurigakan atau tidak. Saat pilot terbang sebagai penumpang, mereka mengabaikan turbulensi, tetapi memperhatikan bau yang tidak biasa. Mereka tahu aroma yang dapat mengindikasikan masalah pada mesin atau sistem penyimpanan bahan bakar. Kamu bisa menemukan air gratis di sebagian besar bandara. Ingatlah untuk selalu membawa botol plastik kosong. Kemungkinan kamu akan melihat stasiun pengisian ulang air minum atau setidaknya pancuran air minum. Tempat paling kotor di pesawat adalah sabuk pengaman, sandaran kepala, meja lipat, dan kantong kursi. Jika kaptenmu mengumumkan bahwa mereka sedang menyelesaikan beberapa dokumen,
itu berarti mereka sedang sibuk merevisi rencana penerbangan atau menunggu staf darat untuk menyiapkan logbook penerbangan. Itu adalah buku yang berisi catatan resmi perjalanan. Kamu bakal jadi orang pertama yang mengambil koper di korsel bagasi jika kopermu check-in paling akhir. Koper yang dimuat paling akhir biasanya yang paling pertama sampai ke area pengambilan bagasi. Beberapa pesawat, terutama untuk penerbangan jarak jauh, punya kamar tidur rahasia untuk awak pesawat yang butuh sejenak beristirahat. Kamar tidur yang disebut kompartemen istirahat awak pesawat ini terletak di bagian belakang pesawat atau di belakang kokpit. Kompartemen semacam ini dapat memuat hingga 10 tempat tidur yang bisa dipakai kru pesawat.